Suatu waktu yang tenang saat dunia terasa sedikit lebih pelan dari biasanya, ada hal-hal yang sering luput dari perhatian kita. Bukan tentang siapa yang paling kuat atau siapa yang paling terlihat berkuasa, tapi tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik sikap manusia. Tidak semua orang yang terlihat percaya diri benar-benar berani. Tidak semua yang tampak mengendalikan keadaan benar-benar memegang kendali. Ada yang tersenyum sambil menyusun siasat, ada yang diam tapi membaca segalanya dengan jernih. Stoikisme mengajarkan kita satu hal penting. Manusia tidak selalu bisa mengontrol dunia luar, tapi selalu bisa memilih bagaimana bersikap di dalam dirinya. Dan justru dari ketenangan itu, muncul kekuatan yang tidak mudah digoyahkan. Menariknya, orang-orang manipulatif diam-diam menyadari hal ini. Mereka tahu, ada tipe-tipe tertentu yang tidak bisa mereka kendalikan. Bukan karena kekerasan, tapi karena keteguhan. Lalu siapa saja 5 tipe orang yang diam-diam paling mereka takuti? Poin 1. Orang yang tidak bereaksi emosional berlebihan. Orang yang tidak bereaksi emosional berlebihan seringkali terlihat sederhana, bahkan mungkin dianggap biasa saja. Mereka tidak meledak-ledak, tidak terburu-buru membalas, dan tidak tergesa-gesa menunjukkan apa yang mereka rasakan. Namun justru disitulah letak kekuatan yang sering tidak disadari banyak orang. Di dunia yang penuh dengan dorongan instan untuk bereaksi, marah ketika disinggung, tersinggung ketika diabaikan, atau cemas ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan, mereka memilih untuk berhenti sejenak. Bukan karena mereka tidak memiliki emosi, tetapi karena mereka memahami bahwa tidak semua emosi harus langsung diungkapkan. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi bukanlah musuh, tetapi sesuatu yang perlu dipahami dan diarahkan. Dan orang-orang seperti ini telah, secara sadar atau tidak, mempraktikkan prinsip tersebut. Mereka memberi jarak antara stimulus dan respons. Mereka tidak membiarkan keadaan luar secara otomatis menentukan keadaan dalam diri mereka. Bagi orang manipulatif, ini adalah ancaman yang nyata. Mengapa? Karena manipulasi seringkali bergantung pada reaksi emosional. Ketika seseorang bisa dipancing untuk marah, takut, merasa bersalah, atau merasa tidak cukup, disitulah celah terbuka, disitulah kendali mulai bergeser. Namun ketika berhadapan dengan seseorang yang tenang, yang tidak mudah terpancing, yang memilih untuk merespons dengan kesadaran penuh, semua upaya itu menjadi tumpul. Tidak ada ledakan emosi yang bisa dimanfaatkan, tidak ada kepanikan yang bisa diarahkan. Tidak ada celah yang cukup longgar untuk dimasuki. Orang yang tidak bereaksi emosional berlebihan tidak berarti mereka lemah. Justru sebaliknya, mereka memiliki kekuatan yang lebih dalam. Mereka mampu menahan dorongan sesaat demi kejelasan jangka panjang. Mereka tidak membiarkan kata-kata orang lain langsung menembus inti harga diri mereka. Mereka mendengar tetapi tidak langsung percaya. Mereka melihat tetapi tidak langsung menghakimi. Dan ketika mereka akhirnya berbicara atau bertindak, itu bukan karena dorongan emosi yang sesaat, melainkan hasil dari pertimbangan yang matang. Inilah yang membuat mereka sulit dikendalikan. Dalam banyak situasi, manipulasi bekerja seperti api yang membutuhkan oksigen. Reaksi emosional adalah oksigen itu. Semakin besar reaksi yang muncul, semakin besar pula api yang bisa menyala. Namun pada orang yang mampu menjaga ketenangan, oksigen itu tidak pernah cukup. Api itu perlahan padam, bahkan sebelum sempat membesar. Lebih jauh lagi, ketenangan mereka seringkali memantulkan kembali niat tersembunyi dari orang manipulatif. Ketika tidak ada reaksi yang diharapkan, manipulasi menjadi terlihat lebih jelas, seolah topeng yang perlahan terlepas dengan sendirinya. Dan di titik itu, kendali benar-benar berpindah. Menjadi pribadi yang tidak bereaksi emosional berlebihan bukan berarti menekan perasaan, apalagi berpura-pura tidak peduli. Ini adalah tentang memiliki kendali, tentang memahami bahwa kita selalu punya pilihan dalam merespons, tentang tidak menyerahkan kendali diri hanya karena situasi di luar tidak berjalan sesuai keinginan. Karena pada akhirnya, bukan dunia luar yang menentukan siapa kita, tetapi bagaimana kita memilih untuk menyikapinya. Poin 2. Orang yang memiliki batasan diri yang tegas. Orang yang memiliki batasan diri yang tegas seringkali tidak banyak bicara tentang prinsip hidupnya. Namun sikapnya selalu berbicara lebih dulu. Mereka tidak merasa perlu menjelaskan dirinya secara berlebihan, tidak pula mencari pembenaran dari orang lain.
Ada garis yang mereka pahami dengan jelas tentang apa yang bisa diterima dan apa yang harus ditolak. Di tengah kehidupan sosial yang seringkali menuntut kita untuk mengerti keadaan, tidak enakan, atau menjaga perasaan orang lain, banyak orang tanpa sadar mengorbankan dirinya sendiri. Mereka mengatakan iya saat seharusnya berkata tidak. Mereka bertahan dalam situasi yang merugikan hanya demi menghindari konflik. Dan dari celah itulah, manipulasi tumbuh dengan sangat mudah. Namun orang yang memiliki batasan diri yang tegas berjalan dengan cara yang berbeda. Mereka memahami bahwa menghargai orang lain tidak berarti mengabaikan diri sendiri. Mereka tahu bahwa kebaikan tanpa batas justru bisa menjadi pintu masuk bagi perlakuan yang tidak adil. Maka ketika sesuatu melanggar nilai yang mereka pegang, mereka tidak ragu untuk berhenti, menolak, atau mengambil jarak. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, tetapi kita sepenuhnya bertanggung jawab atas apa yang kita izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan orang-orang seperti ini menjalankan prinsip tersebut dengan kesadaran penuh. Mereka tidak berusaha mengubah semua orang agar sesuai dengan keinginan mereka, tetapi mereka sangat jelas dalam menentukan sejauh mana orang lain bisa masuk ke dalam hidup mereka. Bagi orang manipulatif, ini adalah dinding yang sulit ditembus. Manipulasi seringkali bekerja dengan cara yang halus, melalui rasa bersalah, tekanan emosional, atau permainan simpati. Mereka menguji batas sedikit demi sedikit, melihat sejauh mana seseorang bisa didorong sebelum akhirnya menyerah. Namun ketika berhadapan dengan seseorang yang memiliki batasan yang jelas, permainan itu tidak berjalan lama. Bukan karena orang ini keras atau tidak peduli, tetapi karena mereka konsisten. Ketika mereka berkata tidak, itu benar-benar berarti tidak. Bukan penolakan yang diiringi keraguan, bukan pula batas yang bisa dinegosiasikan ulang setiap saat. Mereka tidak mudah goyah hanya karena tekanan atau bujukan. Mereka tidak merasa perlu menjelaskan panjang lebar hanya untuk mempertahankan keputusan yang sudah mereka yakini. Dan justru ketegasan inilah yang membuat manipulasi kehilangan arah. Tanpa batas yang jelas, seseorang akan terus diuji. Namun dengan batas yang tegas, orang lain akan segera memahami bahwa ada wilayah yang tidak bisa dilanggar. Ini bukan tentang menciptakan jarak yang dingin, melainkan tentang menjaga ruang yang sehat bagi diri sendiri. Menariknya, orang yang memiliki batasan diri yang tegas seringkali justru lebih dihormati, bahkan oleh mereka yang awalnya mencoba melampaui batas tersebut. Karena pada dasarnya, manusia memahami kekuatan dari seseorang yang tahu nilai dirinya. Mereka tidak takut kehilangan orang hanya karena mempertahankan prinsip. Mereka tidak membangun hubungan dari rasa takut ditinggalkan, tetapi dari kesadaran bahwa hubungan yang sehat harus berdiri di atas rasa saling menghargai. Dan disinilah letak kekuatan sejati itu. Memiliki batasan diri yang tegas bukan berarti menutup diri dari dunia. Bukan pula tentang menjadi kaku atau sulit didekati. Ini adalah tentang kejelasan, tentang mengenali nilai diri, dan berani menjaganya bahkan ketika itu terasa tidak nyaman. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang bisa kita toleransi yang menentukan kualitas hidup kita, tetapi seberapa bijak kita menentukan apa yang layak kita izinkan untuk tetap tinggal. Poin 3, orang yang lebih banyak mendengar daripada berbicara. Orang yang lebih banyak mendengar daripada berbicara seringkali tidak menjadi pusat perhatian. Mereka tidak mendominasi percakapan, tidak tergesa-gesa mengisi keheningan, dan tidak merasa perlu selalu terlihat paling tahu. Namun di balik sikap yang tenang itu, ada kualitas yang jarang dimiliki, kemampuan untuk benar-benar memahami. Di dunia yang dipenuhi oleh dorongan untuk berbicara, untuk berpendapat, dan untuk didengar, mendengarkan menjadi sesuatu yang semakin langka. Banyak orang mendengar hanya untuk membalas, bukan untuk memahami. Mereka menunggu giliran berbicara, bukan menangkap makna yang sebenarnya. Namun orang yang memilih untuk lebih banyak mendengar berjalan di jalur yang berbeda. Mereka hadir sepenuhnya dalam percakapan. Mereka memperhatikan bukan hanya kata-kata, tetapi juga nada suara, jeda, dan bahkan hal-hal yang tidak diucapkan. Mereka tidak terburu-buru menyimpulkan, tidak pula mudah terpengaruh oleh permukaan. Ada proses pengamatan yang terjadi dengan tenang, namun mendalam. Stoikisme mengajarkan pentingnya menahan diri, tidak hanya dalam tindakan, tetapi juga dalam ucapan.
bahwa tidak semua hal perlu segera direspons, dan tidak semua pikiran perlu diungkapkan. Dalam diam yang terjaga, ada ruang untuk melihat dengan lebih jernih. Dan orang-orang seperti ini memahami nilai dari ruang tersebut. Bagi orang manipulatif, ini adalah situasi yang tidak nyaman. Manipulasi seringkali bergantung pada bagaimana seseorang merespons secara cepat dan tanpa banyak pertimbangan. Mereka menggunakan kata-kata untuk membentuk persepsi, untuk mengarahkan emosi, dan untuk menciptakan realitas yang menguntungkan mereka. Namun ketika berhadapan dengan seseorang yang tidak mudah berbicara, yang lebih memilih mengamati sebelum menanggapi, strategi itu kehilangan momentumnya. Karena semakin seseorang berbicara, semakin banyak pula informasi yang bisa dimanfaatkan. Sebaliknya, ketika seseorang lebih banyak mendengar, mereka justru mengumpulkan informasi tanpa membuka banyak celah tentang dirinya sendiri. Inilah yang membuat mereka sulit ditebak dan sulit dikendalikan. Orang yang lebih banyak mendengar memiliki keunggulan yang tidak terlihat secara langsung. Mereka memahami pola, mereka mengenali inkonsistensi, mereka bisa merasakan ketika sesuatu tidak selaras antara kata dan niat. Dan karena mereka tidak terburu-buru bereaksi, mereka memiliki waktu untuk menyaring, menimbang, dan memahami sebelum akhirnya mengambil sikap. Dalam banyak situasi, manipulasi bekerja melalui kebingungan dan kecepatan. Orang dibuat bereaksi sebelum sempat berpikir, namun pada pribadi yang terbiasa mendengar, ritme itu melambat. Mereka tidak ikut terseret dalam arus yang tergesa-gesa. Mereka tetap berada dalam kendali dirinya sendiri. Lebih dari itu, keheningan mereka seringkali menciptakan tekanan yang tidak disadari. Bagi orang manipulatif, tidak mendapatkan respons yang diharapkan bisa menjadi sesuatu yang mengganggu. Mereka tidak tahu apakah kata-kata mereka dipercaya, diragukan, atau bahkan sudah terbaca sepenuhnya. Dan dalam ketidakpastian itu, posisi mereka menjadi lemah. Menjadi seseorang yang lebih banyak mendengar bukan berarti pasif, apalagi tidak memiliki pendirian. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kendali diri yang tinggi. Ini adalah kemampuan untuk tidak tergesa-gesa, menunjukkan posisi sebelum benar-benar memahami situasi secara utuh. Ketika mereka akhirnya berbicara, kata-kata mereka tidak lagi sekadar reaksi. Ia menjadi hasil dari pengamatan, pemahaman, dan kesadaran. Tidak berlebihan namun tepat, tidak banyak namun bermakna. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak kita berbicara yang menentukan kedalaman kita, tetapi seberapa dalam kita mampu memahami sebelum memilih untuk bersuara. Poin 4. Orang yang mandiri secara emosional. Orang yang mandiri secara emosional seringkali tidak tampak mencolok di permukaan. Mereka tetap bisa tersenyum, tetap bisa berinteraksi, dan tetap hadir di tengah lingkungan sosial seperti orang lain pada umumnya. Namun ada satu hal yang membedakan mereka secara mendasar. Mereka tidak menggantungkan kestabilan batinnya pada orang lain. Di dunia yang begitu mudah memicu perbandingan, validasi eksternal seringkali menjadi kebutuhan yang tidak disadari. Banyak orang merasa berharga ketika dipuji dan merasa runtuh ketika diabaikan. Perasaan mereka naik dan turun mengikuti bagaimana dunia memperlakukan mereka. Tanpa sadar, kendali atas emosi mereka berpindah keluar diri. Namun orang yang mandiri secara emosional memilih jalan yang berbeda. Mereka memahami bahwa perasaan adalah bagian dari pengalaman manusia, tetapi bukan sesuatu yang harus dikendalikan oleh keadaan di luar. Mereka tidak menolak pujian, namun tidak bergantung padanya. Mereka tidak menghindari kritik, namun tidak membiarkannya merusak nilai diri mereka. Ada pusat kendali yang tetap berada di dalam diri, tenang, stabil, dan tidak mudah digoyahkan. Stoikisme sejak awal telah menekankan hal ini, bahwa kebebasan sejati lahir ketika seseorang tidak lagi diperbudak oleh hal-hal yang berada di luar kendalinya. Termasuk di dalamnya adalah opini orang lain, penerimaan sosial, dan pengakuan. Orang yang mandiri secara emosional dengan caranya sendiri telah memahami prinsip tersebut. Bagi orang manipulatif, ini adalah kondisi yang paling sulit untuk ditembus. Manipulasi seringkali bekerja melalui ketergantungan emosional. Mereka menciptakan rasa dibutuhkan, memberikan perhatian di satu waktu, lalu menariknya di waktu lain. Mereka menggunakan pujian untuk mengikat dan kritik untuk melemahkan. Semua itu bertujuan untuk membuat seseorang merasa tidak stabil tanpa kehadiran mereka. Namun ketika berhadapan dengan seseorang yang tidak bergantung secara emosional, pola itu
menjadi tidak efektif. Tidak ada kebutuhan yang bisa dieksploitasi. Tidak ada kekosongan yang bisa diisi untuk kemudian dikendalikan. Orang ini tidak mudah goyah, hanya karena sikap orang lain berubah. Mereka tidak mengejar perhatian, dan tidak pula merasa kehilangan arah ketika tidak mendapatkannya. Inilah yang membuat mereka tidak bisa dikendalikan melalui emosi. Orang yang mandiri secara emosional memiliki hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri. Mereka mampu duduk dengan perasaannya tanpa harus segera melarikan diri. Mereka mengenali apa yang mereka rasakan tanpa harus menyalahkan dunia di sekitarnya. Dan dari kesadaran itu, muncul kekuatan yang tidak bergantung pada siapapun. Ketika mereka menjalin hubungan, itu bukan karena kebutuhan untuk dilengkapi, tetapi karena pilihan untuk berbagi. Mereka tidak bertahan karena takut sendiri, tetapi karena memang melihat nilai dalam hubungan tersebut. Dan jika suatu saat hubungan itu tidak lagi sehat, mereka memiliki keberanian untuk melepaskan, bukan tanpa rasa, tetapi tanpa kehilangan diri. Bagi orang manipulatif, ini adalah ancaman yang nyata. Karena tanpa ketergantungan tidak ada kendali. Tanpa kendali tidak ada permainan yang bisa dijalankan. Semua strategi yang biasanya efektif, dari memberi harapan, menciptakan kecemasan, hingga menarik ulur perhatian, tidak lagi memiliki daya. Pada akhirnya, orang yang mandiri secara emosional tidak hanya melindungi dirinya dari manipulasi, tetapi juga menciptakan standar baru dalam hidupnya. Mereka tidak lagi mencari pengakuan untuk merasa cukup. Mereka tidak lagi membutuhkan persetujuan untuk merasa berharga. Mereka sudah berdiri utuh, bahkan sebelum dunia mencoba menilai mereka. Dan disitulah letak kekuatan sejati itu, ketika seseorang tidak lagi dikendalikan oleh apa yang datang dari luar, tetapi sepenuhnya berakar pada apa yang telah ia bangun di dalam dirinya sendiri. Poin 5. Orang yang konsisten antara kata dan tindakan. Orang yang konsisten antara kata dan tindakan jarang terdengar paling lantang, namun kehadirannya selalu terasa paling nyata. Mereka tidak banyak menjanjikan, tidak gemar membangun citra melalui kata-kata yang indah, dan tidak pula berusaha meyakinkan orang lain dengan penjelasan yang panjang. Apa yang mereka katakan berjalan seiring dengan apa yang mereka lakukan. Di tengah dunia yang sering kali dipenuhi oleh janji, citra, dan persepsi, konsistensi menjadi sesuatu yang langka. Banyak orang mampu berbicara dengan meyakinkan, namun tidak semua mampu mempertahankan apa yang telah mereka ucapkan. Kata-kata bisa disusun dengan mudah, tetapi tindakan selalu menuntut komitmen yang nyata. Dan disitulah perbedaan itu terlihat jelas. Orang yang konsisten memahami bahwa setiap kata memiliki konsekuensi. Mereka tidak berbicara untuk sekadar terdengar baik, tetapi untuk mencerminkan apa yang benar-benar mereka pegang. Ketika mereka berjanji, mereka berusaha menepatinya. Ketika mereka menyatakan sikap, mereka menjaga agar tindakan mereka tidak menyimpang dari nilai tersebut. Stoikisme mengajarkan tentang integritas, tentang keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan, bahwa kebajikan bukanlah sesuatu yang ditampilkan, melainkan sesuatu yang dijalani. Dan orang-orang seperti ini, secara sadar atau tidak, hidup dalam prinsip tersebut. Mereka tidak membutuhkan pengakuan untuk merasa benar, karena mereka sudah memastikan bahwa dirinya selaras dari dalam. Bagi orang manipulatif, ini adalah kondisi yang sangat sulit untuk dihadapi. Manipulasi seringkali bergantung pada celah, pada ketidaksesuaian antara apa yang seseorang katakan dan apa yang sebenarnya ia lakukan. Dari celah itulah keraguan muncul. Dari keraguan itu, arah bisa dibelokkan. Orang manipulatif memanfaatkan inkonsistensi untuk menciptakan kebingungan, mengubah narasi, dan mengaburkan kebenaran. Namun ketika berhadapan dengan seseorang yang konsisten, celah itu tidak ada. Tidak ada ruang untuk memutarbalikkan fakta karena apa yang terlihat sejalan dengan apa yang diucapkan. Tidak ada ruang untuk menciptakan keraguan karena sikap mereka dapat diprediksi, bukan dalam arti lemah, tetapi dalam arti dapat dipercaya. Setiap tindakan mereka memperkuat kata-kata yang telah mereka ucapkan. Inilah yang membuat mereka sulit dimanipulasi. Orang yang konsisten tidak mudah terombang-ambing oleh tekanan situasi. Mereka tidak berubah hanya karena lingkungan berubah. Nilai yang mereka pegang tidak bergantung pada siapa yang ada di depan mereka.
Dalam keadaan sulit sekalipun, mereka tetap berusaha menjaga keselarasan itu, meskipun mungkin tidak selalu sempurna, tetapi selalu dengan kesadaran. Lebih dari itu, konsistensi menciptakan kejelasan. Bagi orang lain, terutama yang memiliki niat tersembunyi, kejelasan adalah hal yang tidak menguntungkan. Mereka tidak bisa memainkan persepsi karena tidak ada ambiguitas yang bisa dimanfaatkan. Mereka tidak bisa menggeser batas karena batas itu dijaga dengan tindakan yang nyata, bukan sekadar kata-kata. Dalam jangka panjang, orang yang konsisten membangun sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekadar citra. Mereka membangun kepercayaan. Dan kepercayaan ini bukan sesuatu yang bisa dibuat secara instan atau dimanipulasi dengan mudah. Ia lahir dari waktu, dari pengulangan sikap yang selaras, dan dari keberanian untuk tetap teguh bahkan ketika tidak ada yang melihat. Menjadi konsisten antara kata dan tindakan bukanlah hal yang mudah. Ia menuntut kejujuran pada diri sendiri. Ia menuntut keberanian untuk mengakui ketika kita belum mampu daripada berpura-pura mampu. Ia juga menuntut disiplin untuk terus menyelaraskan diri bahkan ketika godaan untuk menyimpang terasa begitu kuat. Namun pada akhirnya, konsistensi adalah bentuk kekuatan yang paling sunyi, namun paling kokoh, karena bukan seberapa indah kita berbicara yang akan menentukan siapa kita, tetapi seberapa setia kita menjalani apa yang telah kita ucapkan. Poin 6. Orang yang tidak takut kehilangan. Orang yang tidak takut kehilangan seringkali disalahpahami sebagai pribadi yang dingin, seolah-olah mereka tidak peduli, tidak memiliki keterikatan, atau tidak menghargai apa yang mereka miliki. Namun anggapan itu tidak sepenuhnya tepat. Bukan karena mereka tidak menghargai, tetapi karena mereka memahami satu hal yang jarang diterima dengan utuh, bahwa segala sesuatu pada akhirnya bisa pergi. Di dalam kehidupan, kita terbiasa menggenggam. Kita menggenggam hubungan, status, kenyamanan, bahkan harapan. Kita berusaha mempertahankan apa yang kita miliki, seringkali dengan cara yang justru membuat kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Rasa takut kehilangan perlahan berubah menjadi kecemasan, dan dari kecemasan itu, keputusan-keputusan yang kita ambil mulai dipengaruhi oleh ketakutan, bukan oleh kejernihan. Namun orang yang tidak takut kehilangan berjalan dengan kesadaran yang berbeda. Mereka memahami bahwa memiliki tidak selalu berarti harus menguasai, dan mencintai tidak selalu berarti harus mempertahankan dengan paksa. Mereka hadir sepenuhnya ketika sesuatu masih ada, namun juga siap melepaskan ketika waktunya tiba. Bukan tanpa rasa, tetapi tanpa keterikatan yang membelenggu. Stoikisme mengajarkan bahwa banyak hal dalam hidup ini bukan milik kita sepenuhnya. Mereka hanya dipinjamkan untuk sementara. Hubungan, kesempatan, bahkan waktu, semuanya berada di luar kendali mutlak kita. Dan ketika seseorang benar-benar memahami ini, rasa takut kehilangan mulai berubah menjadi penerimaan yang tenang. Di titik inilah kekuatan itu muncul. Bagi orang manipulatif, rasa takut kehilangan adalah alat yang sangat efektif. Mereka menciptakan ketergantungan, lalu memainkan kemungkinan kehilangan sebagai ancaman yang halus. Mereka membuat seseorang merasa bahwa tanpa mereka, hidup akan menjadi lebih buruk. Dan dari situlah kendali perlahan terbentuk. Namun ketika berhadapan dengan seseorang yang tidak takut kehilangan, strategi itu kehilangan maknanya. Tidak ada ancaman yang bisa benar-benar menggoyahkan. Tidak ada ketakutan yang bisa dimanfaatkan. Orang ini tidak bertahan hanya karena takut ditinggalkan, dan tidak pula mengorbankan dirinya demi mempertahankan sesuatu yang sudah tidak sehat. Mereka mampu melihat dengan jernih apakah sesuatu masih layak dipertahankan atau sudah saatnya dilepaskan. Dan ketika keputusan itu diambil, mereka tidak berlarut dalam penyesalan. Mereka tidak memohon agar sesuatu tetap tinggal dengan mengorbankan harga diri. Mereka menerima kenyataan dengan keberanian yang tenang, meskipun mungkin terasa berat. Inilah yang membuat mereka sulit dikendalikan, karena tanpa rasa takut kehilangan, tidak ada tali yang bisa ditarik. Tidak ada tekanan emosional yang cukup kuat untuk memaksa mereka bertahan di tempat yang tidak lagi sejalan dengan nilai mereka. Mereka tidak mudah diancam dengan perpisahan, tidak mudah dipengaruhi dengan janji, dan tidak mudah ditahan dengan ketidakpastian. Lebih jauh lagi, orang
Yang tidak takut kehilangan justru mampu membangun hubungan yang lebih sehat, karena mereka tidak datang dari rasa kekurangan, tetapi dari kelimpahan batin. Mereka memilih untuk bersama, bukan karena membutuhkan, tetapi karena menginginkan. Dan pilihan yang lahir dari kesadaran seperti ini selalu lebih kuat daripada keterikatan yang lahir dari ketakutan. Menjadi seseorang yang tidak takut kehilangan bukan berarti menutup hati atau menjauh dari dunia. Ini adalah tentang keberanian untuk menerima bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan, tentang kesiapan untuk tetap berdiri utuh bahkan ketika sesuatu yang berharga harus pergi, karena pada akhirnya bukan apa yang kita miliki yang menentukan kekuatan kita, tetapi bagaimana kita tetap teguh bahkan ketika kita harus melepaskannya. Poin 7. Orang yang fokus pada fakta bukan drama. Orang yang fokus pada fakta, bukan drama, seringkali terlihat tenang di tengah situasi yang penuh gejolak. Mereka tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, tidak mudah terseret oleh emosi kolektif, dan tidak pula menikmati kerumitan yang sebenarnya tidak perlu. Bagi sebagian orang, sikap ini mungkin tampak dingin, namun sesungguhnya inilah bentuk kejernihan yang jarang dimiliki. Di banyak situasi, realitas seringkali tertutup oleh narasi. Apa yang sebenarnya terjadi bisa dengan mudah terdistorsi oleh opini, asumsi, dan interpretasi yang berlebihan. Drama lahir dari cara kita membingkai peristiwa, menambahkan makna yang belum tentu ada, memperbesar hal yang kecil, atau bahkan menciptakan konflik dari sesuatu yang sederhana. Dan tanpa disadari, banyak orang terjebak di dalamnya. Mereka bereaksi bukan terhadap fakta, tetapi terhadap cerita yang mereka percayai. Mereka larut dalam emosi yang belum tentu berakar pada kenyataan. Dalam kondisi seperti ini, batas antara yang nyata dan yang dibesar-besarkan menjadi kabur. Dan disitulah manipulasi menemukan ruangnya. Namun orang yang berfokus pada fakta memilih untuk melihat dengan cara yang berbeda. Mereka tidak langsung mempercayai narasi yang beredar. Mereka bertanya, apa yang benar-benar terjadi, apa yang bisa dibuktikan, dan apa yang hanya asumsi. Mereka memisahkan antara peristiwa dan interpretasi. Mereka tidak menolak emosi, tetapi tidak membiarkan emosi mengaburkan penilaian mereka. Stoikisme sejak awal menekankan pentingnya persepsi yang jernih, bahwa penderitaan seringkali tidak datang dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Dan orang-orang seperti ini, secara sadar atau tidak, menjaga agar penilaian mereka tetap berpijak pada kenyataan, bukan pada ilusi yang diciptakan oleh pikiran atau lingkungan. Bagi orang manipulatif, ini adalah hambatan yang serius. Manipulasi seringkali tidak bekerja melalui fakta, tetapi melalui distorsi. Mereka mengaburkan kebenaran, menambahkan emosi, dan menciptakan narasi yang menggiring seseorang pada kesimpulan tertentu. Mereka tahu bahwa ketika seseorang sudah terjebak dalam drama, kemampuan berpikir jernih akan melemah. Namun ketika berhadapan dengan seseorang yang tetap berpegang pada fakta, upaya tersebut menjadi sulit. Setiap klaim akan dipertanyakan, setiap cerita akan ditimbang, setiap emosi yang muncul tidak langsung dipercaya begitu saja. Orang ini tidak mudah digiring ke dalam konflik yang tidak jelas dasarannya. Mereka tidak terpancing oleh provokasi yang tidak memiliki bukti. Mereka tetap berdiri pada apa yang nyata, meskipun di sekelilingnya penuh dengan kebisingan. Inilah yang membuat mereka tidak mudah dimanipulasi. Karena tanpa drama, manipulasi kehilangan panggungnya. Tidak ada ruang untuk membesar-besarkan, tidak ada celah untuk mengaburkan, dan tidak ada kesempatan untuk memainkan emosi tanpa dasar yang kuat. Semua kembali pada satu hal sederhana. Apa faktanya? Lebih dari itu, orang yang fokus pada fakta cenderung membawa ketenangan ke dalam situasi yang rumit. Mereka tidak memperkeruh keadaan, tetapi justru membantu meluruskannya. Mereka tidak menambah beban emosional, tetapi menyederhanakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan dalam banyak kasus, kehadiran mereka saja sudah cukup untuk meredam ketegangan. Menjadi pribadi yang berfokus pada fakta bukan berarti mengabaikan perasaan. Ini adalah tentang menempatkan perasaan pada tempatnya. Tidak sebagai pengendali, tetapi sebagai sesuatu yang dipahami. Ini adalah tentang menjaga kejernihan berpikir, bahkan ketika emosi mencoba mengambil alih. Karena pada akhirnya,
bukan seberapa dramatis sebuah situasi yang menentukan kebenarannya, tetapi seberapa jujur kita melihat apa yang benar-benar terjadi. Poin 8. Orang yang tenang namun tegas dalam sikap. Orang yang tenang namun tegas dalam sikap seringkali tidak mencuri perhatian di awal, namun kehadirannya meninggalkan kesan yang kuat dan bertahan lama. Mereka tidak berbicara dengan nada tinggi, tidak menunjukkan dominasi secara berlebihan, dan tidak pula berusaha mengintimidasi. Namun ketika mereka bersikap, ada kejelasan yang sulit diabaikan. Di banyak situasi, ketegasan seringkali disalahartikan sebagai kekerasan. Seseorang dianggap tegas ketika suaranya lantang, ketika ia mampu menekan, atau ketika ia terlihat menguasai ruang dengan cara yang agresif. Namun ketegasan yang sejati tidak selalu datang dengan kebisingan, ia bisa hadir dalam ketenangan, dalam cara seseorang berbicara dengan pasti tanpa harus meninggikan suara. Orang yang tenang namun tegas memahami perbedaan ini. Mereka tidak merasa perlu membuktikan kekuatan melalui emosi yang meluap. Mereka tidak terpancing untuk bereaksi secara berlebihan hanya untuk mempertahankan posisi. Sebaliknya, mereka menjaga ritme yang stabil, tenang dalam penyampaian, namun jelas dalam batas dan keputusan. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan terbesar bukanlah pada kemampuan untuk menguasai orang lain, tetapi pada kemampuan untuk menguasai diri sendiri. Dan orang-orang seperti ini menunjukkan penguasaan itu dengan cara yang sederhana, namun mendalam. Mereka tidak kehilangan kendali atas emosi mereka, bahkan ketika berada dalam tekanan. Mereka tidak terburu-buru dalam mengambil sikap, namun ketika keputusan sudah diambil, mereka berdiri teguh di atasnya. Bagi orang manipulatif, ini adalah kombinasi yang sulit untuk dihadapi. Ketenangan membuat mereka sulit membaca reaksi. Tidak ada ledakan emosi yang bisa dipancing, tidak ada kegelisahan yang bisa dimanfaatkan. Sementara ketegasan menutup celah untuk melangkah lebih jauh. Tidak ada ruang abu-abu yang bisa dinegosiasikan, tidak ada batas yang bisa digeser secara perlahan. Ketika keduanya hadir bersamaan, manipulasi kehilangan arah. Orang manipulatif seringkali mencoba berbagai pendekatan, dari tekanan halus, permainan emosi, hingga perubahan sikap yang tidak konsisten. Mereka mencari titik lemah, mencoba melihat apakah seseorang bisa digoyahkan. Namun pada pribadi yang tenang dan tegas, upaya itu berulang kali menemui dinding yang sama. Bukan dinding yang keras dan kasar, tetapi dinding yang kokoh dan tidak mudah digeser. Orang ini tidak terpancing untuk membuktikan dirinya benar. Mereka tidak masuk ke dalam perdebatan yang tidak perlu. Mereka tidak membalas tekanan dengan tekanan. Namun ketika sesuatu melanggar nilai mereka, mereka menyatakannya dengan jelas, tanpa ragu, tanpa marah, dan tanpa kehilangan kendali. Inilah yang membuat sikap mereka memiliki bobot. Karena ketegasan yang tidak diiringi emosi berlebihan menciptakan kesan yang berbeda. Ia tidak terasa sebagai serangan, tetapi sebagai kepastian. Ia tidak memicu konflik, tetapi menetapkan batas. Dan dalam banyak kasus, justru sikap seperti inilah yang lebih dihormati, bahkan oleh mereka yang awalnya mencoba melanggarnya. Lebih jauh lagi, ketenangan yang mereka jaga bukanlah bentuk kepasifan, melainkan bentuk kesadaran. Mereka memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif karena mereka memahami bahwa setiap reaksi memiliki konsekuensi. Mereka tidak membiarkan situasi mengendalikan cara mereka bersikap. Sebaliknya, mereka tetap menjadi pusat dari keputusan yang mereka ambil. Menjadi tenang namun tegas bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Ia lahir dari proses memahami diri, dari pengalaman menghadapi berbagai situasi, dan dari kesediaan untuk belajar mengendalikan respons. Ia membutuhkan keberanian, bukan untuk melawan orang lain, tetapi untuk tetap setia pada nilai yang diyakini, bahkan ketika itu tidak mudah. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati tidak selalu terlihat dalam suara yang keras atau sikap yang dominan, tetapi dalam ketenangan yang tidak goyah dan ketegasan yang tidak bisa dipatahkan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa keras kita melawan dunia, tetapi seberapa dalam kita memahami diri sendiri. Di balik setiap interaksi, setiap konflik, dan setiap dinamika manusia, selalu ada pilihan. Apakah kita akan bereaksi secara impulsif atau berdiri dengan kesadaran yang utuh? Orang manipulatif mungkin selalu ada, dengan cara yang halus maupun nyata. Namun selama kita memiliki kendali atas cara berpikir, batas diri, dan keteguhan sikap, kita tidak akan mudah digoyahkan.
Karena kekuatan sejati tidak lahir dari menguasai orang lain, melainkan dari tidak mudah dikuasai. Di ruang inilah, kita belajar melihat lebih jernih, berpikir lebih dalam, dan bertumbuh tanpa kehilangan arah. Jika kamu merasa ini sejalan dengan perjalananmu, tetaplah di sini. Karena setiap langkah kecil menuju kesadaran adalah awal dari kebebasan yang sesungguhnya.